Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada seluruh pemirsa setia dari program Lazismu Kajian Buka Puasa bersama dengan Lazismu Kota Pasuruan. Pada sore hari ini kita memasuki Ramadan hari ke-27 bertepatan dengan tanggal 7 April 2024 dengan tema istimewa kita yang berbeda dari tema-tema sebelumnya. Pada Ramadan ke-27 ini kita bertemakan yakni puasa tapi sering mengeluh, bagaimana hukumnya. Hal ini sangat sesuai dengan fenomena zaman sekarang, termasuk juga kaum yang mendominasi, yakni kaum generasi Z dan juga kaum baby boomers yang menghadapi kaum generasi Z begitu. Sehingga banyak sekali orang yang mengeluh, dan juga sekiranya bagaimana hukum bagi orang yang sering mengeluh khususnya di bulan Ramadan ini. Sehingga pada sore hari ini kita kedatangan tamu langsung, narasumber dengan pakar di bidangnya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Muhammad Baidowi MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan hadir di forum kajian Lazismu ini Bapak, karena hari ini kita akan membahas tema spesial yakni sering mengeluh, bagaimana hukumnya begitu Bapak. Dan kalau misalnya boleh kita perkenalkan, Bapak Baidowi ini merupakan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan periode 2022 hingga 2027. Bapak, kira-kira melihat fenomena hari ini, Bapak sudah menyiapkan kajian yang istimewa nih Bapak? Insya Allah. Baik, barangkali 15 hingga 20 menit kami serahkan kepada Bapak Haji Baidowi. Lanjut nanti kita lanjutkan dengan dialog di akhir. Barangkali pemirsa yang memiliki pertanyaan bisa langsung hubungi dari kontak person Lazismu Kota Pasuruan. Kepada Bapak Haji Baidowi disilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Khususnya kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, hari yang ke-27. Alhamdulillah, semoga siam kita, ruku kita, sujud kita, dan termasuk qiraatul Quran kita senantiasa mendapatkan ridha Allah dan punya pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga pada saat kita meninggalkan dari siam Ramadan termasuk orang-orang yang sawal, orang yang senantiasa meningkat ibadahnya, bukan tambah berarti semakin meningkat dan semakin meningkat. Oleh karena itu, ikhwan muslimin, pada pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah, bahwa siam itu punya konsep tidak lain adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah wajibkan pada kalian untuk asyam. Siam tidak lain adalah menahan diri. Menahan diri karena faktor iman. Karena faktor iman, kalau iman itu berarti menjauh dari karakter-karakter mengeluh, ya. Karena karakter mengeluh itu berarti dia masih belum ikhlas, ya. Kenapa demikian? Karena dia termasuk orang-orang yang punya makom ketidakberdayaan, ya. Karena ketidakberdayaan inilah akhirnya dia tidak bisa ikhlas. Kalau karena berangkatnya karena iman, wahtisaban, ya, mengharap terhadap ridha Allah, maka dia pasti akan mampu menahan. Karena semuanya itu karakter manusia pasti ada karakter namanya lapar, haus, dan semuanya.
Maka itu puasa di samping kita menahan makan dan minum, akan tetapi menahan seluruh jasad kita yang ada, mulai pikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, termasuk lisan kita, termasuk qalbun kita, termasuk perut kita, seluruh badan mulai dari atas sampai bawah itu harus disandarkan untuk Allah. Kenapa dasarnya? Wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama. Karena berharap pada Allah tidak lain adalah ampunan kepada Allah SWT. Oleh karena itu karakter iman ini harus di siang Ramadan ini betul-betul diperkuat. Apa diantaranya? Karena iman itu adalah kaitannya dengan tauhid. Tauhid senantiasa mengisahkan Allah. Setelah itu kita berikilah kepada Allah, tidak ada sesuatu yang paling kita cintai, dimintai, semuanya ilallah. Maka kita siap itu karena mengharap ridha Allah. Kalau sudah mengharap ridha Allah, tidak ada namanya panas, tidak ada namanya lapar, tapi faktor namanya perasaan itu pasti. Karena pada saat itu Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah, dikala pada waktu siang hari, pada saat itu, apakah kamu merasa haus? Tidak ya Rasulullah. Berarti itu bohong, kata Rasulullah. Karena itu karakter manusia. Akan tetapi semua manusia itu apa? Semua orang itu haus. Akan tetapi di sanalah fungsi daripada siang Ramadan. Di kala munculnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita harus mampu menahan diri, khususnya makan dan minum. Namun kalau misalnya makan dan minum sudah kita mampu lakukan, akan tetapi lisan kita tidak mampu menahan diri, mata kita tidak bisa menahan diri, telinga kita tidak bisa menahan diri, pikiran kita termasuk qalbun kita. Kalau sudah itu tidak mampu menahan diri, maka puasanya sia-sia. Ada suatu kisah di mana pada saat itu, di mana tetangga baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana seorang majikan marah-marah kepada pembantunya. Dikala marah-marah pada pembantunya pada saat itu terdengar Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan kepada salah satu sahabat supaya majikan di sebelahnya itu atau tetangganya supaya yang menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka perasaan dari tetangga tersebut, ada apa? Ya. Satu sisi mungkin bangga, tapi satu sisi ada apa? Maka pada saat itu dikala menghadap pada Rasulullah, maka si tuan tadi, sang ibu tadi yang marah-marah kepada majikannya, bahkan marahnya keluar, sudah semuanya tuntas habis, mulai dari ujung sampai dari atas sampai bawah itu habis. Apalagi orang perempuan kalau marah sudah tidak terkendali, maka di sana fungsi daripada semua. Maka pada saat itu ditanya oleh Rasulullah, apakah saudari puasa? Puasa ya Rasulullah. Allah tidak butuh makan dan minum, akan tetapi Allah itu membutuhkan mampu menahan diri. Oleh karena itu apabila kamu tadi melakukan itu, termasuk wujud kami adanya kamu puasa, sama dengan tidak hanya mampu menahan makan dan minum, kan tetapi di mata Allah justru kamu tidak punya nilai apa-apa. Nah, ini fungsi siang Ramadan. Jadi siang Ramadan bukan hanya sekedar menahan diri dari makan minum, termasuk hubungan suami istri, walaupun itu halal, akan tetapi kalau munculnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka kita harus mampu menahan diri. Setelah kita itu mendengarkan azan, maka pada saat itu langsung kita lakukan untuk berbuka. Karena berbuka itu dituntunkan, disunahkan oleh Rasul menyegerakan. Setelah Rasul memberikan contoh itu, kalau misalnya beliau senantiasa menyiapkan minum dan kurma. Ba'da dzalik langsung beliau mengambil air wudu, setelah itu langsung mendirikan salat. Begitu juga tentang sahur. Sahur itu Rasulullah kalau ingin mendapatkan sunnah daripada ibadah siang Ramadan, termasuk sahur tersebut, mengakhirkan waktu. Jadi kalau misalnya bahasanya jarak antara imsak dengan subuh itu kurang lebih 100 ayat. Maka pada saat itulah kalau kita mengakhirkan waktu, setelah kita sahur, kita persiapkan diri untuk mensiarkan agama Allah, berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk mensiarkan agama Allah, tidak lain melaksanakan sholat subuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya yang dimuliakan Allah, makom ketidakberdayaan ini harus kita betul-betul
apa? Diminimalisir. Karena apa? Karena kecemasan, keluhan dimiliki oleh orang yang paling sedikit apa? Kurang cerdas. Yang kedua, religius, ya, dan wibawanya turun, ya. Bukan lemah secara fisik, akan tetapi lemah secara imanan. Kalau iman berarti menyangkut masalah kolbun, berarti kolbunnya masih bukan kolbun salim, akan tetapi kolbun marid, jiwa yang sakit. Oleh karena itu tidak memiliki gairah hidup, ya, mengadu, mengeluh tidak bisa bermunajat kepada Allah, tetapi berkeluh kesah kepada sesama manusia yang barangkali tidak memiliki solusi atas masalah. Padahal kita diperintahkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan illallah, tidak ada ilah yang pantas disembah, tidak ada ilah yang pantas kita minta, kita sujudi illallah. Bahkan kita seringkali pada saat sholat yang kita baca itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi kalau misalnya kita sholat tidak punya pengaruh jiwa siang tersebut, berarti ya, sholatnya juga gagal, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, termasuk siapnya juga gagal. Kenapa? Karena tidak mampu menahan diri. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, hamba Allah itu harus kembali. Bagaimana untuk memasuki jiwa makom kesabaran? Baik dilakukan secara ikhlas untuk Allah maupun karena menjaga harga dirinya di hadapan manusia. Karena puasa itu tidak ada satupun yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu siam itu bukan urusan orang lain. Kita bisa bohong pada orang lain, akan tetapi diri kita tidak bisa bohong pada diri kita sendiri. Bahkan kita tidak bisa bohong pada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata jiwa iman dan jiwa siam ini memang betul-betul dilaksanakan dengan baik, bahkan kita betul-betul kafah, maka akan berpengaruh kehidupan di rumah tangga kita akan menjadi baik, masyarakat kita, tetangga kita menjadi baik, bangsa dan negara kita akan menjadi baik. Kenapa? Karena mengedepankan illallah, hanya kepada Allah. Karena bohong itu dilarang oleh Allah, culas itu dilarang oleh Allah. Karena perbuatan yang sia-sia bahkan akan menghukum terhadap dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, kepada pemirsa yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, makom kesabaran ini baik dilakukan secara ikhlas untuk Allah, karena semua dari pola tingkah laku, tutur kata kita sejak kita bangun tidur, semuanya nilainya ibadah sampai nanti akan tidur. Kita beraktivitas itu termasuk ibadah, kita bekerja itu termasuk ibadah, menuntut ilmu termasuk ibadah, bahkan membantu orang lain itu termasuk ibadah, tanpa melihat ras atau golongan siapapun. Karena itu menyangkut masalah apa? Hubungan sosial. Oleh karena itu, ikhwan muslimin, kita sebagai hamba Allah tidak boleh punya jiwa dzon, punya prasangka jelek pada orang lain. Tapi kalau makom kesabaran ini senantiasa punya prasangka positif baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Apa diantaranya? Kita puasa hanya mulai dari pukul 4 sampai pukul 5.30. Akan tetapi bagaimana saudara-saudara kita? Ada yang sehari tidak makan, ada yang 2 hari tidak makan. Bahkan saudara kita yang ada di Gaza sana, subhanallah, tidak makan. Akan tetapi semuanya disadarkan Allah. Kenapa? Manusia hidup itu semuanya akan mendapatkan ujian. Ahasbanas ayakulu amanna wa la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu menyatakan beriman langsung dibiarkan begitu saja? Tidak. Termasuk kita sejauh bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi kita punya indera berupa lisan, penciuman, pendengaran, pikiran. Kalau itu tidak siap, maka semuanya nilainya akan sia-sia. Oleh karena itu, kesabaran itu harus
mengedepankan nilai kebaikan terhadap diri kita yang akhirnya bisa menerjemahkan dalam pola hidup kita, memunculkan nilai-nilai etika moral yang bagus. Kenapa? Karena beranggapan pada orang lain itu baik. Apabila nilai-nilai anggapan kita terhadap orang lain, yaitu yang kita dapat, apalagi kita kepada Allah. Ya. Manusia itu kadang-kadang kalau diuji mengeluh gitu, ya. Kurang semuanya, diuji sakit, kurang. Tapi dikala diberikan oleh Allah kenikmatan, lari kepada Allah, bahkan kikir kepada sesamanya, bakhil. Nah, ini perilaku itu yang harus kita jauhi dari perilaku orang yang punya jiwa pribadi Asia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepada seluruh pemirsa, bahkan ini semuanya ujian. Kita kaya itu juga ujian, dikurangi harta kita juga ujian. Namun sejauh mana kita kembali untuk beribadah kepada Allah? Karena semua hidup itu pasti adalah, hidup itu semuanya adalah pilihan. Sukses, tidak sukses, surga, neraka, ya. Oleh karena itu hitam putih semuanya itu pasti terjadi. Maka itu ada sebuah peristiwa pada saat itu yang menimpa kepada saudara Rasulullah pada saat itu, di mana pada saat itu seorang hamba Allah, ada sebuah doa yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya, yang diajarkan Abu Salamah kepada istrinya. Ya Allah, berikanlah kepada pahala kepadaku dalam hal musibah yang aku dapatkan, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Masya Allah. Karena pada saat itu ada ujian di mana suaminya meninggal pada saat itu. Maka Allah mengabulkan doanya setelah masa iddahnya Ummu Salamah selesai. Datanglah seorang yang lebih baik imannya dari suaminya yang wafat untuk meminangnya, tidak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pasti namanya ada siang, pasti ada hari raya. Jadi tinggal sejauh mana kita mampu mengambil rahasia-rahasia yang diberikan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah, ayo gambaran-gambaran sahabat Rasulullah, di mana Ummu Salamah dikala pada saat itu diuji mendampingi sang suaminya, tahu-tahu suaminya meninggal. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam hal musibah yang aku dapatkan, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Masya Allah. Yang ada kita nangis, mehek-mehek, ya. Kalau ketemu sama teman-teman mehek-mehek lagi. Hanya apa? Kita semakin lupa, semakin lemah, bahkan stres. Kenapa orang itu stres? Karena lalai tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah seringkali kalau misalnya kita membaca doa kita yang lain, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, perjuanganku semuanya lillah, untukmu ya Allah. Nah, baru setelah berikrar itu betul enggak dia menyatakan ikrar yang setiap hari minimal 17 kali, benar enggak? Ya. Maka Allah tibakan sesuatu yang dicintai, ambil oleh Allah, baik secara pelan-pelan atau secara langsung. Masihkah kita mengatakan ini semuanya lillah, ini semuanya milik Allah, aku milik Allah, suamiku milik Allah, hartaku semuanya milik Allah, termasuk kecerdasanku, ya. Apa yang kita miliki itu semuanya adalah milik Allah. Dan ingat semuanya, saudara yang milikkan Allah, kita semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Yang ketiga, supaya kita tidak terus mengeluh, makom ridho lebih tinggi daripada makom kesabaran. Ridho, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Jadi kalau kita ridha, Allah akan ridha. Allah panggil hambanya yang punya
jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang lemah. Tapi jiwa tenang itu mampu menahan diri dari segala bentuk perkataannya, ya, pikirannya, perasaannya, ya. Oleh karena itu meyakini bahwa ujian atau cobaan musibah, ya, dari Allah pasti ada hikmahnya. Nah, kita ini kadang-kadang, jangankan kita yang tidak paham tentang masalah keilmuan, kadang-kadang yang sudah alim dikatakan dipandang menjadi contoh masyarakat, subhanallah, begitu diuji pangkatnya, diambil oleh Allah, diganti oleh orang lain, masya Allah, masihkah sujud kepada. Nah, itulah saudara tantangan bagaimana kita supaya ridha. Kalau kita ridha, maka Allah pun akan ridha. Oleh karena itu makom ridha ini lebih tinggi daripada makom kesabaran. Ridha atas ketentuan Allah, meyakini bahwa ujian cobaan musibah dari Allah pasti ada hikmahnya. Tidak hanya sabar, tetapi juga menerima dengan ikhlas dan tidak ada rasa kecewa di dalam hatinya. Nah, ini menjaga kolbun ini, menjaga jiwa ini, yang muqallibal qulub tsabbit qalbi, di mana jiwa ini senantiasa dibolak-balik. Kadang-kadang diibaratkan kata guru saya dulu itu, esok iku menungso us weger, tapi waktu siang banger. Tapi bagaimana sudah banger, masihkah kita mampu menahan diri? Akar-akar baik akar tunjang maupun serabut masih segar untuk bisa menghasilkan tunas-tunas yang ada sampai membuahkan sesuatu yang bagus. Akan tetapi kalau sudah begitu segar, di waktu siang sudah menjadi basi, bahkan akidahnya lemah, maka akar tunjangnya, bahkan akar-akar serabutnya sudah tidak punya power lagi. Oleh karena itu, ikhwan muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, maka makom ini makom ridho. Aku ridho. Kalau sudah ridho itu mampu menghadirkan dirinya, mampu menghadirkan Allah di dalam kalbu. Kapanpun, dimanapun kita berada, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, makom syukur, lebih tinggi dari makom kepuasan atau ridho. Melihat musibah sebagai keberkahan sehingga dia bersyukur kepada Allah. Sampai tetangganya bingung. Orang ini diuji, anaknya begitu, bahkan belum lama lagi diuji tentang hartanya. Coba kita imbang kepada Nabiullah Sabin yang Nabiullah Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam? Masya Allah. Di mana Nabi Ayub alaihissalam? Di samping diuji kulitnya, bahkan sampai dijauhi umatnya. Akan tetapi dirinya pun sekali lagi pada saat itu tetap sabar, karena ini semuanya adalah Allah, ini semuanya milik Allah. Bahkan pada saat itu, setelah itu hartanya diambil oleh Allah, semuanya sirna, pertaniannya, peternakannya, semuanya sirna. Namun demikian pada saat itu belum sampai di situ, anaknya semuanya dan termasuk istananya ambruk, tidak ada satupun yang berarti anak saya, karena ini adalah milikmu ya Allah, berarti tugas saya sudah selesai untuk mendidik dia, karena itu kembali kepadamu ya. Maka hal-hal yang kayak demikian, kalau kita melihat perjalanan Nabiullah Ayub, masya Allah. Oleh karena itu kalau kita melihat yang paling berat, maka kita insya Allah lebih syukur. Kalau ujian kita mungkin tidak ada sebesar zarah dibanding diuji ujian dari para nabi dan rasul. Oleh karena itu, ikhwan muslimin, yuk kita kembali kepada Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah merahmati kita semuanya, dan apa yang kita jalani hidup ini mari kita syukuri dan ridho semuanya. Kalau kita kita syukuri, kita ridho kepada Allah, bahkan kita hadap mengedepankan nilai-nilai sabar, insya Allah semuanya badai pasti berlalu. Oke. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Haji Baidowi yang telah menyampaikan dengan sangat rinci, dengan sangat lemah lembut mengenai bagaimana hukumnya bagi orang yang puasa dan yang mengeluh begitu.
Namun tidak hanya saat berpuasa, secara general mengeluh itu sudah dijabarkan oleh Pak Baidowi. Jadi kita telah memiliki banyak sekali rumus untuk bisa menjadi manusia yang ridho dan manusia yang bersyukur, begitu Bapak. Barangkali ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum, tapi karena melihat Pak Baidowi memiliki kesibukan yang harus dijalankan itu sebagai bentuk rasa bersyukur sebagai seorang pimpinan, sehingga beliau harus menyampaikan dakwah-dakwah yang lain, sehingga banyak orang yang meminimalisir untuk mengeluh. Tapi tadi menjadi poin penting bahwa bagi teman-teman yang tidak ingin mengeluh dan ingin dikurangi ujiannya begitu, ada doa yang akan menjadi rumus tadi, yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jadi barangkali kalau tak mau bolak-balik teguh pada nilai-nilai akidah. Masya Allah, betul sekali. Jadi perlu menjadi manusia yang ridho dan bersyukur dan cari rumus-rumusnya. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Pak Baidowi barangkali di lain kesempatan untuk membahas rumus-rumus tersebut sebagai gabungan dari dakwah kita pada sore hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Baidowi yang telah hadir. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Semoga kesempatan ini barokah, manfaat untuk diri saya, keluarga saya, termasuk pada masyarakat, khususnya di sebuah organisasi yang ada di persyarikatan. Amin 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 amin. Muncul kader-kader yang hebat. Amin 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 insyaallah. Ya. Kami memanggil seluruh kader Kota Pasuruan untuk bisa kembali ke kampung halaman dan menghidupkan Muhammadiyah di Kota Pasuruan. Kami ucapkan terima kasih banyak seperti yang dikatakan dalam surat Insyirah ayat 56, dan bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Kami ucapkan terima kasih. Saya Umar Hanifah Maria pamit undur diri, billahi bisalil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerelaan hati untuk berbagi, mengalirkan cinta untuk hamba